Episode 34. Krishna berkata jika dia memasukkan semua energinya ke dalam Shivling, dia akan kehilangan energi dan tidak dapat menghadapi masalah yang akan datang. Mahadev mengatakan saat Narayan bersamanya, dirinya tidak perlu khawatir. Dia menanamkan semua kekuatannya di Shivling dan bertanya pada Krishna kapan dia akan menemukan mutiara yang diinginkan Gauri. Balram masuk dan bertanya kepada Mahadev apakah dia bisa membawanya ke suatu tempat. Mahadev mengatakan mengapa tidak. Sesnak, Balram kemudian mengatakan mereka harus menyebut diri mereka sendiri dengan nama manusia mereka. Krishna mengatakan dia sendiri tidak mengikutinya. Balram mengulangi apakah dirinya bisa membawa Batuknath bersamanya. Batuknath mengatakan, mengapa tidak Balram? Balram mengumpulkan semua orang untuk melihat drama dan mengumumkan bahwa mereka sekarang akan melihat kisah Mahashivrati ketika Mahadev pergi untuk menikahi Gauri dengan iringan Aghori. Krishna masuk dengan menyamar sebagai Mahadev dan teman-temannya sebagai Aghoris. Dia kemudian menjelaskan ketika ayah Gauri tidak menyetujui pernikahan mereka, Mahadev meminta pertolongan dewa lain dan menikahi Gauri. Krishna sebagai Mahadev dan Chandravali sebagai Gauri bertukar karangan bunga dan menikah satu sama lain. Radha cemburu melihat itu. Ayan memprovokasi dia bahwa apapun yang terjadi tidak benar dan jika dia mengizinkannya, dirinya akan berencana untuk mengirimkan Chandravali pergi dari sini. Radha setuju. Dia menunjukkan bunga Ketki dan meminta untuk merusak Shivling dengannya. Krishna memperhatikan itu dan memintanya untuk tidak melakukan apapun karena setelah itu dia akan menyesal. Radha menyimpan bunga itu di Shivling dan merusaknya. Awan hitam mengelilingi langit dan guntur dimulai. Semua orang panik dan berlarian. Gauri berpikir bagaimana Mahadev akan kembali ke Kailas sekarang. Mahadev mengeluh kepada Krishna bahwa Radha merusak Shivling di mana dirinya memasukkan semua energinya. Bagaimana dirinya akan kembali ke Kailas sekarang? Krishna memberitahu Mahadev bahwa Radha akan memutuskan kapan Mahadev akan kembali ke Kailas saat dia membuat kesalahan di Shivatri ini. Dunia akan bersinar atau akan pergi dalam kegelapan yang dalam. Vrisban meminta Ugrapat untuk melakukan Shiv Puja karena hanya Shivji yang bisa menyelamatkan Barsana sekarang. Ugrapat memulai puja dan menjatuhkan nampan puja karena terkejut melihat bunga Ketki di Shivling dan bertanya siapa yang menyimpannya dan memanjakan Shivling. Menjelaskan alasan balik bunga Ketki yang dianggap tidak menguntungkan, Chandravali mengatakan dirinya mengatur puja tetapi tidak menyimpan bunga Ketki karena tahu itu tidak menguntungkan. Radha menuduh telah melihat Chandravali menyimpan bunga Ketki. Ugrapat mengatakan Chandravali melakukan dosa besar dan harus dihukum. Krishna memberitahu Mahadev bahwa dirinya akan menanggung hukuman Radha karena semua orang tahu dirinya dan Radha sama. Dia mengatakan kepada Ugrapat bahwa dirinya yang melakukan dosa besar menyimpan bunga Ketki di Shivling. Kansa dengan marah menahan Akror dan bertanya apakah dia lebih kuat darinya atau tidak. Akror mengatakan dia lebih cerdas dan kuat darinya. Kansa mengatakan jika Krishna berpikir dia lebih kuat darinya, mengapa dia tidak datang dan bertarung dengannya daripada bersembunyi di Barsana. Krishna mengatakan kepada Ugrapat bahwa dirinya melakukan dosa besar dengan menyimpan bunga Ketki di Shivling. Radha prihatin mendengar Krishna menyalahkan diri sendiri. Ugrapat berkata sebagai pertobatan,
Krishna harus mencelupkan dirinya ke sungai 10 kali, kemudian mendaki gunung membuat shivling dari tanah pegunungan, dan kemudian melakukan puja dari shivling itu. Yasoda dan Nanda khawatir meminta untuk tidak memberikan hukuman yang begitu kejam kepada Krishna. Ugrapet mengatakan ini adalah aturannya. Krishna mengatakan siap menanggung hukuman. Radha mengatakan bahwa Krishna melakukan kesalahan tanpa disadari dan bukan dosa, jadi dia harusnya tidak menerima hukuman yang begitu keras. Krishna mengulangi lagi bahwa dirinya melakukan kesalahan dan akan menanggung hukuman. Krishna berjalan dengan semua orang menuju sungai. Radha mencoba untuk pergi dan menerima kesalahan, tapi Ayan menghentikannya dan mengatakan mereka memasang jebakan untuk Chandravali. Tapi Krishna menyalahkan diri sendiri, menunjukkan betapa dia mencintai Chandravali sekarang dan bukan Radha. Mahadev mengatakan bahwa Krishna menanggung hukuman yang sangat berat untuk mendapatkan kembali cinta Radha. Krishna berkata, seperti seorang harus pergi begitu dalam mendapatkan mutiara, dirinya juga harus pergi jauh ke dalam sungai untuk mendapatkan mutiara cinta. Radha memberitahu Ayan bahwa dirinya tidak tahu apakah memiliki tempat di hati Krishna atau tidak. Sebenarnya dirinya mencintai Krishna dan menerima kebenaran demi cinta. Ayan mengatakan jika dia mengungkapkan kebenaran, bagaimana ayahnya akan menghadapi penduduk Barsana. Krishna menuju ke sungai Yamuna. Gelombang besar kembali menghantam begitu dia masuk. Krishna meminta Devi Yamuna untuk tidak mengalah padanya karena dirinya harus bertobat atas dosa Radha. Yasoda menangis prihatin pada Krishna. Nanda berkata, Kanha harus bertobat atas dosanya. Krishna masuk ke sungai membawa gelombang pasang yang besar. Gauri, mata dari Kailas, berpikir mengapa Dewi Yamuna tidak menenangkan bahkan saat Krishna masuk. Gelombang pasang mengusir Krishna. Radha sampai di sana dan khawatir melihat itu dan berpikir bagaimana dirinya bisa membiarkan cintanya Krishna bertobat atas dosa-dosanya. Krishna masuk ke sungai lagi dan mencelupkan diri berulang kali. Radha berlari kembali menuju bersana. Mahadev Batuknath menghentikannya. Kansa mengobrol dengan Jatila dan Ayan melalui ilmu hitam dan bertanya, apakah Krishna lebih kuat darinya dan merupakan akhir hidupnya? Lalu mengapa dia tidak datang ke Mathura? Jatila mengatakan tidak tahu. Ayan mengatakan dia akan senang mendengar bahwa Krishna dan Radha saling membenci sekarang dan menjelaskan seluruh kejadian. Kansa berkata dia dapat jawaban. Jatila berpikir kenapa dia tidak mengerti apa rahasia shivling. Mahadev bertanya kepada Krishna sedang berjuang untuk hidup, bagaimana cintanya bisa lari? Radha bertanya apa maksudnya? Batuknath mengatakan Krishna menganggap dirinya sebagai kakak laki-laki dan tidak menyembunyikan apapun darinya. Radha menangis karena dirinya melakukan dosa besar dan Krishna sedang bertobat atas dosanya. Tapi jika dirinya mengungkapkan kebenaran, orang tuanya akan dihina. Radha berkata tidak tahu harus berbuat apa. Jadi begitulah sinopsis dari Radha Krishna episode 34. Untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya, teman-teman dapat menyaksikannya hanya di Antv. Terima kasih, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe channel ini. Terima kasih.